Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha. Saya dari Prodi PTIK 7B dengan NIM 2112230049. Saya di sini akan membahas terkait materi e-commerce, mata kuliah e-commerce mulai dari mata kuliah sejak UTS hingga UAS sekarang, yang dimana video ini bertujuan untuk mereview ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Bapak Ipan Ripai MKom selaku dosen mata kuliah e-commerce, yang dimana sebagai bahan pembelajaran bagi saya agar dan juga sebagai tugas akhir mata kuliah e-commerce ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait sedikit e-commerce, bahwa e-commerce yaitu artinya adalah electronic commerce ya, atau penjualan elektronik, yang dimana di sini fungsinya adalah untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa secara online dan melalui internet. Dalam segala hal transaksi yang berhubungan dengan online dan internet itu disebut dengan e-commerce. Nah, kemudian di sini juga saya akan membahas terkait pembelian domain dan hosting. Nah, untuk domain dan hosting itu saya biasanya membeli di platform rumah web. Mungkin teman-teman juga memiliki platform untuk pembelian domain dan hostingnya masing-masing. Sini saya akan mencontohkan cara untuk membeli domain dan hosting di rumah web. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita cari rumah web. Nah, ini kita klik saja yang ini. Oke, kemudian karena di sini kita akan sepaket untuk membeli domain dan hostingnya, kita pilih yang button ke bawah yang hosting, kemudian shared hosting. Saya memilih shared hosting karena memang ini adalah hosting yang paling murah menurut saya, karena sistemnya sharing ya. Jadi harganya itu terjangkau dibandingkan hosting-hosting yang lainnya. Kita klik saja untuk shared hosting. Kemudian di sini ada pilihan di rumah web itu, ada paketan entry, ada paketan small, kemudian ada paketan medium, dan juga ada paketan large. Nah, di sini apa saja perbedaannya? Tentu tiap harga meningkat dan juga spesifikasi yang diberikan itu berbeda-beda juga. Yang pertama, dari mulai yang entry, dia hanya menyediakan space 1 GB, sedangkan untuk large yang paket tertinggi dia unlimited space-nya. Kemudian ada perbedaan lain yang dimana dimulai dari paket medium itu sudah ada benefit akses SSH, kemudian Node.js dan Python, kemudian ada Redis Object-C, PHP Array, kemudian Accelerate WP. Nah, untuk pada video kali ini saya akan memberikan contoh. Kita akan pilih yang medium saja karena ini yang terlaris biasanya. Saya juga kemarin membeli hosting yang medium ini. Kita klik pesan sekarang. Oke, kemudian di sini kita disuruh untuk mencari domain. Bagi teman-teman yang sudah memiliki domain, boleh teman-teman masukkan domainnya ke sini.
Dan juga jika ingin beli sekalian sama domainnya, kita misalkan ingin memasukkan domain baru. Misalkan yoginuk21.com. Kita akan mencari domain. Nah, di sini proses pemeriksaan apakah domain yang kita inginkan tersedia atau tidak di web. Dan di sini jika hijau berarti domain kita tersedia. Kalau merah berarti domain kita sudah digunakan atau tidak ada, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk membeli domain.com. Karena apa? Ini adalah domain yang biasanya itu bagus ya untuk perusahaan ataupun apapun seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan privacy protection and management kontak. Kita akan aktifkan atau tidak. Jika kita aktifkan, itu akan ada fee 10.000 per tahunnya. Boleh kita aktifkan saja. Dan juga enaknya di rumah web itu, selain kita membeli domain.com, di sini kita mendapatkan domain gratis .site dan juga .space dari rumah webnya. Ini sepertinya promo ya, mungkin barangkali kalau misalkan di teman-teman itu gak ada, berarti promonya itu tidak berlaku di akun kalian gitu. Oke, kita lanjutkan. Jika sudah, nah di sini kita akan memilih paket yang unlimited M. Periodenya kita akan pilih 1 tahun. Kenapa? Karena di sini promonya adalah untuk 1 tahun pertama berlakunya. Itu harganya per bulannya sekitar 29.900. Jika saya rubah ke periode 1 bulan, itu naik harganya teman-teman. Dia masuk ke harga awal yaitu 110.000. Tetapi kalau misalkan kita pilih paket yang 1 tahun, itu mendapatkan promo dari rumah web yaitu sekitar 30.000 per bulannya. Tinggal kita klikkan saja 30.000 dikali 12 itu berapa totalnya. Seperti itu ya hitungannya. Jadi kalian hati-hati jangan terkecoh oleh marketing ini. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut. Klik saja lanjutkan. Nah, di sini ada rekomendasi layanan tambahan dari rumah web. Apakah kalian akan menambahkannya atau tidak? Seperti Titan Email, Site Pro, SSL Premium, Ranking Coach dan lain-lain. Karena di sini saya tidak akan menggunakannya, saya akan langsung lanjutkan saja di tombol lanjut kanan bawah ya. Nah, di sini adalah proses login. Jika kalian sudah memiliki akun, silakan untuk langsung login saja. Tetapi jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa mendaftarkan. Contoh, klik daftarkan dengan email. Nah, di sini kalian tinggal isi email kalian, kemudian namanya, nama depan, nama belakang, alamat harus benar ya, alamatnya juga untuk negara, provinsi, kota, kode pos, nomor handphone. Lalu kalian di sini akan disuruh untuk membuat password ya. Setelah beres semuanya, form terisi, tinggal klik kirim. Nanti akan ada email verifikasi yang masuk ke akun email kalian. Jadi nanti kalian tinggal bisa login saja seperti itu. Nah, tetapi jika kalian sudah memiliki akun, contohnya di sini saya sudah memiliki akun ya, kita langsung login saja. Oke, kita login. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayaran. Ada QRIS, OVO, BCA, Mandiri, BNI, dan bank lain.
Di sini bisa juga pakai Neobank sama Indomaret, Alfamart ya. Nah, bagi teman-teman yang punya saldo PayPal itu bisa juga digunakan ya. Nah, di sini kita akan contohnya menggunakan Kris saja. Nah, untuk Kris ini fee-nya itu sekitar 8.351, yaitu pajak ininya ya, fee-nya dari Krisnya. Jika sudah memilih metode pembayaran, kalian tinggal klik lanjut. Oke, di sini adalah rincian biaya yang harus kita bayar. Oke, kita mulai dari list yang pertama. Di sini register domain ya. Kita pendaftaran domain plus ID protection-nya. Ternyata di sini kita mendapatkan harga sekitar 0 rupiah ya. Nah, tapi kenapa di total ada 10.000? Karena ini adalah dari ID protection yang sudah kita aktifkan tadi. Jadi itu 10.000 ya biayanya. Tetapi untuk domain kita mendapatkan 0 rupiah. Kok bisa gratis? Ternyata dari rumah web pun ada promo. Jika kalian membeli hosting yang unlimited M periode 1 tahun itu kalian akan mendapatkan domain gratis, bahkan .com ya. Nah, kita juga mendapatkan domain yang lain yaitu .site, .space ya. Kemudian untuk hosting kita menggunakan unlimited M dengan domain yoginuk.21.com dengan harga 30.000 per bulannya kali 1 tahun dengan total 358.000 ya. Dan untuk total order sekian. Di sini juga ada PPN, kemudian dan fee dari Kris juga tadi ya. Total adalah 417.000 rupiah. Nah, jika menurut kalian sudah benar rinciannya dan ingin check out, kalian tinggal klik saya menyatakan telah menyetujui SLA AOP perjanjian layanan web hosting dan kebijakan privasi, kemudian klik check out. Nanti setelah klik check out ada email yang masuk. Jika kalian klik check out nanti muncul QR code yang diberikan oleh rumah web untuk tagihannya. Nanti kalian tinggal scan aja menggunakan Kris ya, barcode-nya, nanti tinggal payment gitu. Setelah payment berhasil nanti ada email masuk ke akun teman-teman, lalu kalian teman-teman nanti dikasih akses untuk login ke client zone dan menyatakan bahwa domain dan hosting milik kalian itu sudah aktif ya, seperti itu. Oke, kita untuk pembelian domain dan hosting saya kira cukup ya untuk videonya. Kita akan langsung lanjut saja ke materi berikutnya yaitu instalasi WordPress ya. Oke. Di sini pada materi instalasi WordPress saya asumsikan bahwa kalian ini sudah memiliki domain, sudah memiliki hosting ya. Saya asumsikan kalian sudah mengikuti proses tutorial saya yang barusan terkait pembelian domain dan hosting. Oke, di sini kita akan masuk ke cPanel menggunakan link dari cPanel-nya. Kita akan masuk. Oke, kita login. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu WordPress, apa itu plugin dan lain-lain, biar saya jelaskan terlebih dahulu ya.
WordPress, plugin, dan tema adalah 3 komponen utama yang bekerja sama untuk membangun dan mengelola sebuah website. Bayangkan Anda membangun sebuah rumah. WordPress adalah struktur dasar rumah, plugin adalah perabotan dan peralatan tambahan, dan tema adalah desain dekorasi interior rumah tersebut. Jadi seperti itu. WordPress ini adalah CMS ya, sebuah CMS, yaitu sistem manajemen konten yang open source dan gratis. Ini berarti Anda dapat menggunakannya secara gratis dan kodenya dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Ada banyak metode untuk pembuatan website. Ada yang menggunakan coding dari awal, dari nol, manual, menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti PHP ya. Ada juga yang menggunakan framework Laravel, yaitu framework dari PHP-nya. Lalu ada juga beberapa perusahaan yang ingin menggunakan WordPress untuk membuat websitenya untuk kepraktisan ya. WordPress ini hadir untuk membantu orang-orang yang ingin memiliki website, membuat website, tetapi memiliki skill coding yang tidak terlalu teknis ya. Alhasil semua orang itu berhak untuk membuat website dan memiliki websitenya sendiri, seperti itu. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk menginstal WordPress, dan kita akan mencoba plugin dan memodifikasi website kita di WordPress ya. Nah, setelah kita login ke cPanel, kita di sini masuk ke sidebar sebelah kiri, kita klik WordPress Manager by Softaculous. Nah, kita cari saja di sebelah kiri WordPress. Nah, ada nih. Oke. WordPress. Oke. Setelah itu, di sini kita mendapatkan versi yang terbaru ya. Ini rilisan terbaru di tahun 2024 bulan 11. Kita install now saja. Nah, di sini kita masuk ke software setup-nya. Yang pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu kita akan memilih domain yang akan kita aktifkan WordPress-nya atau kita instalkan WordPress-nya. Karena saya ingin menginstal di subdirectory, saya akan tambahkan di sini Yogi Nugraha. Jadi ketika saya mengakses linknya, yaitu berarti di https://kripikrai.com/yogi-nugraha. Kenapa nggak di kripikrai.com? Karena domain yang saya miliki itu sudah terinstall websitenya ya, jadi itu tidak akan diganggu gugat oleh saya. Ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk menginstal WordPress ya. Saya akan menginstalnya di subdirectory Yogi Nugraha. Kemudian jika sudah selesai pemilihan URL-nya, kita akan scroll ke bagian bawah. Di sini kita akan isikan form-form ya. Yang pertama adalah form site name. Misalkan saya ingin membuat website portofolio ya. Portofolio Yogi Nugraha. Misalkan seperti itu. Kemudian kita insertkan site description-nya. Ini adalah sebuah website portofolio. Misalkan seperti itu. Lalu kita akan beralih ke sebelah kanan. Kita akan menginputkan atau daftarkan akun untuk mengakses admin WP-nya ya.
Misalkan saya ingin memasukkan admin username-nya adalah admin. Kemudian untuk passwordnya saya akan rubah ya teman-teman. Untuk passwordnya saya akan rubah. Oke. Nah, untuk bahasa saya ingin menggunakan bahasa Indonesia saja. Beres. Nah, ini ada saran ya dari WordPress-nya untuk menginstal plugin-plugin ini ya, kayak seperti AI Assistant, onboarding, backup, dan lain-lain, file manager. Nah, untuk sekarang saya tidak akan menginstalnya karena kita akan menginstal pluginnya nanti manual saja. Oke, jika semuanya sudah selesai, kita akan coba install di bawah. Klik install. Nah, nanti secara otomatis oleh WordPress-nya akan dibuatkan atau diinstalkan di directory yang telah kita buat. Oke. Nah, di sini ada dua link. Yang pertama adalah link untuk mengakses website kita. Yang link yang bawah adalah untuk mengakses admin dari WordPress kita untuk proses customize-nya nanti. Oke. Sekarang kita akan cek dulu ya untuk tampilan web kita apakah sudah aktif di online. Oke, sudah ya di sini. Hello World. Ini adalah portofolio Yogi Nugraha. Kemudian kita juga akan masuk ke halaman admin dari website kita untuk merubah tema dari website kita. Nah, untuk sekarang kan websitenya oke sudah aktif, namun masih mengerikan sekali ya untuk tampilannya. Kita akan edit menggunakan tema yang sudah ada dan nanti kita akan install. Oke. Nah, selamat datang di WordPress. Di sini kita memasuki halaman admin dari WordPress-nya. Yang pertama kita lakukan adalah saya akan menginstal tema tampilan dari website ini. Kita ke bagian sidebar, kemudian ke tampilan, kemudian ke tema. Nah, di sini adalah ada beberapa pilihan tema yang disediakan oleh WordPress. Tetapi kita tidak ingin yang ini nih, kita ingin cari tema yang lain. Klik tambahkan tema baru. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan tema ya, teman-teman bisa gunakan. Nah, oke, di sini saya menemukan tema yang bagus nih, Express Business. Sepertinya cocok untuk website portofolio kita. Kita akan coba pasang saja ya. Klik pasang. Kemudian kita akan aktifkan. Oke, jika sudah aktif, kita akan cek di halaman link website kita apakah sudah aktif temanya. Ya, dia bagus ya. Di sini websitenya sudah aktif. Ini adalah websitenya. Nanti kita akan customize atau sunting situs ini. Untuk caranya bagaimana? Di website ini jika kalian sudah login ke WP admin di dalam satu Chrome, ketika kalian mengakses halaman tampilan depan web kalian, nanti di bagian atasnya itu bakalan ada kayak navbar warna hitam gitu. Di sini ada menu-menu ya untuk dashboard, plugin dan tema. Kemudian bisa sunting situs juga, sunting situs. Kita klik sunting situs.
Nah, ini adalah halaman tempat kita mengedit website kita. Kok nggak ada codingannya, Kak? Ya, nah ini enaknya WordPress. Di sini kita bisa mengedit seenak kita tanpa harus ngoding, teman-teman. Jadi tinggal kita klik drag and drop saja seperti itu. Misalkan kita untuk namanya ini adalah, tinggal klik saja di sini. Saya adalah mahasiswa. Saya adalah seorang PM. Misalkan seperti itu. Jadi kita ngeditnya gampang, teman-teman. Kita tinggal tulis, klik aja. Dan bagaimana kalau misalkan untuk cara merubah foto ya, ganti fotonya, kita tinggal klik saja fotonya di sini. Kita akan ganti yang mana ya, jangan yang ini deh. Gak apa-apa yang ini. Kita akan coba ganti foto ini. Caranya klik fotonya, kemudian gantikan, klik gantikannya di sini. Terus kita pilih yang unggah. Nah, di sini kita akan mencari nih foto kita ya. Contohnya ini deh. Nah, ini contohnya ya. Foto saya. Nah, selanjutnya WordPress akan secara otomatis menggantikan foto yang tadi dengan foto yang baru. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa juga mengganti nama-namanya, misalkan ini adalah beranda. Tentang saya, misalkan ini akan diganti dengan keahlian. Blog saya, kontak. Nah, seperti itu. My profile, saya adalah seorang programmer. Nah, di sini juga kita bisa mengganti teksnya seenak kita ya. Mengganti teks di buttonnya, tinggal klik aja. Misalkan kita akan ganti dengan selengkap. Oke. Seperti itu ya. Oke, untuk deskripsinya kita akan isikan. Oke, seperti itu contohnya. Nah, jika sudah, kita akan cek nih apakah website kita sudah berubah nggak pas diakses oleh orang lain. Jika semuanya sudah, kalian kita tekan saja simpan, ya, simpan. Oke, situs sudah diperbarui. Kita akan cek.
Oke, di sini berhasil ya. Website kita sudah berubah fotonya, dan juga untuk kata-katanya juga sudah kita custom size sedikit ya, seperti beranda, tentang saya, keahlian, role saya, kontak, dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman, cara untuk menginstal WordPress, dan juga bagaimana kita cara mencari tema, menginstal tema, dan juga cara untuk mengedit tema kita di WordPress. Saya gak ngoding sama sekali di sini, dan ini websitenya sudah jadi teman-teman, dan semudah itu. Itu adalah salah satu keuntungan dari content management system milik WordPress ya. Dan ini menurut saya sangat rekomendasi sekali buat teman-teman ataupun perusahaan yang ingin memiliki website namun dengan skill teknis coding yang kurang ya, seperti itu, sehingga bisa meminimize budget ya untuk perusahaan ketika pembuatan website, dan perusahaan hanya bermodalkan domain dan hosting saja, seperti itu teman-teman. Nah, baik, berikut adalah website yang telah saya buat bersama kelompok saya. Nama websitenya adalah creepycry.com. Ini adalah website yang saya kembangkan teman-teman untuk UMKM keripik Rai yang berada di daerah Citapen, Kuningan, Jawa Barat ya. Nah, ini saya buat websitenya full menggunakan CMS WordPress. Jadi saya tanpa ngoding sama sekali, customize ukuran dan lain-lain itu saya full menggunakan WordPress ya, untuk perubahan warna dan lain-lain. Bahkan untuk penguploadan produk pun di sini saya mengeditnya menggunakan WordPress. Nah, namun kebetulan untuk web ini karena sifatnya sederhana ya, saya tidak menggunakan plugin yang namanya WooCommerce ya. Jadi saya menggunakan tampilan manual saja karena memang produknya masih sedikit di sini, nggak terlalu banyak. Namun jika nanti produknya akan membludak, saya dan teman-teman akan mengoptimize website ini sehingga bisa menguploadkan banyak produk dan menggunakan plugin yang bernama WooCommerce. Nah, website ini juga ada halaman tentang kami. Berikut adalah deskripsi terkait keripik Rai Kuningan ya. Kemudian di sini ada galeri kegiatannya pada saat pemilik dari UMKM ini sedang memasak produknya, dan juga halaman footernya sudah dimodifikasi sedemikian rupa seperti itu. Ini website sudah final, dan saya bersama kelompok pun sudah menyerahkan website ini secara resmi bersama dosen kepada UMKM Keripik Rai Kuningan yang berada di Citapen tersebut. Oke. Baik, mungkin sekian materi review dari saya yang telah diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah e-commerce, yaitu Bapak Ipan Ripai MKOM. Kepadanya saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami ya, terutama kepada saya dalam hal pembuatan website menggunakan CMS WordPress ini. Dan tentu alhamdulillah Pak, ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi kami, dan semoga ilmu ini menjadi amal jariah bagi Bapak ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin.